Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Kita terkadang tanpa sadar orang-orang terdekat kita, teman kita, keluarga kita itu melakukan pengkhianatan. Amanah yang kita berikan, amanah yang kita kasihkan, amanah yang kita lepaskan kepada mereka, terkadang itu tidak mereka jalankan, yang akhirnya mereka mengambil keuntungan dari hal tersebut. Bisa selanjutnya kita difitnah oleh orang yang kita kasih amanah, kemudian orang lain juga yang berhubungan dengan kita, yang notabene-nya teman kita, keluarga kita, sahabat kita yang kita berikan amanah untuk menyampaikan baik itu pesan dan lain sebagainya, namun kenyataannya malah dibalik. Nah, pengkhianatan sangatlah menyakitkan. Saya dan mungkin sebagian daripada teman-teman itu juga pernah merasakan. Pengkhianatan bukan hanya di sisi pekerjaan, ada pengkhianatan cinta. Ya, kita udah sungguh-sungguh, udah benar-benar, ya, malah biasa fitnah kiri kanan, ya kita dipojokin, seakan-akan kita melakukan satu pengkhianatan atas perjalanan cinta itu, ya kan. Nah, teman-teman juga yang misalnya lagi pacaran, terus ada teman yang juga sering biasanya menimbrung gitu ya, tahu-taunya teman sendiri yang menjelekkan kita untuk mendapatkan pasangan kita. Ya biasa seperti itulah. Banyak pengkhianatan-pengkhianatan lainnya yang juga biasa dilakukan. Bukan sekedar pengkhianatan kecil, tetapi pengkhianatan yang lebih besar lagi berkenaan dengan jabatan, kemudian kedudukan, ya, kemudian pekerjaan, ya. Nah, untuk hal itu yang menimpa diri kita, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri, ya, atau ya kita melakukan satu respon gitu ya terhadap pengkhianatan itu, ya? Ya, saya rasa banyak yang bisa dilakukan. Nah, diantaranya adalah pertama, dengan adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang, terutama orang-orang sekitar kita, orang dekat kita, sahabat kita yang sangat menyakitkan itu, apa? Nah, yang pertama adalah kontrol emosi kita. Bagaimana kita mengontrol emosi kita? Ya, dengan pengkhianatan itu yang sudah dilakukan oleh teman kita, sahabat kita, keluarga kita gitu ya. Ya, pasti ada rasa marah, benci, muak, dan lain sebagainya. Itu menjadi satu gitu ya. Berkecamuk gitu ya. Berkecamuk. Perasaan itu berkecamuk di dalam diri kita. Nah, kita kontrol itu emosi. Tenangkan diri, ya. Jangan sampai kita terbawa emosi. Kalau dikatakan sakit, ya sakit. Manusiawi itu. Tapi ya bagaimana kita mengontrol diri, itu juga manusiawi. Bisa kita lakukan. Ya, dengan tenang. Oke, kondisinya udah seperti ini gitu kan. Ya udah tenang aja kita. Sambil merefleksikan diri, ya. Nah, kemudian setelah kita sudah mengontrol diri, apa yang kita lakukan berikutnya? Dengan kita mengontrol diri, yang kedua yang harus kita lakukan adalah lakukan aktivitas-aktivitas positif yang setidaknya bukan melupakan, tapi mengalihkan daripada apa yang kita pikirkan atas yang terjadi kepada pemikiran baru dengan aktivitas yang baru, tentunya aktivitas positif. Lakukan itu. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga,
kita sudah mengontrol emosi, kemudian kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas positif untuk mengalihkan daripada pemikiran kita, bukan melupakan ya, mengalihkan pemikiran kita. Ingat, bukan melupakan. Yang ketiga, ya kita mencoba menjadi orang bijak lah untuk memaafkan. Untuk memaafkan apa yang udah pernah dilakukan oleh teman kita, sahabat kita, saudara kita, ya. Ya, hal ini yang paling berat. Namun, saya rasa lebih baiklah kita memaafkan daripada kita membikinkan satu garis perselisihan atau pertikaian. Biarkan permasalahan itu mencair kembali. Dan jangan mengulangi lagi hal-hal yang pernah terjadi, hal-hal pengkhianatan yang pernah terjadi itu. Sampaikan kepada teman, saudara, keluarga, ajak bicara bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Nah, tentunya untuk mengajak bicara itu kita lepaskan dulu, atau kita lakukan dulu 3 hal itu. Ya, pertama mengontrol emosi, kemudian kita melakukan aktivitas untuk mengalihkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan terhadap pengkhianatan itu. Dan yang ketiga, ya kita mencoba menjadi orang bijak untuk memaafkan atas apa yang sudah dilakukan mereka-mereka itu kepada kita. Yang akhirnya ajak mereka bicara. Oke, ajak mereka bicara, buka apa yang kita rasakan dengan tidak emosi, ya kita ajak bicara lah, ya. Saya rasa hal-hal tersebut sangatlah mudah, tapi kadang-kadang kita malas aja mau melaksanakannya, ya, karena kita terbawa emosi gitu ya. Ya, semoga ini bermanfaat buat saya khususnya dan juga buat teman-teman di sana. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.